Paguyuban Pasundan, paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Pasundan nu dipika ajrih pikareus ku simkuring. Alhamdulillah di studio parantos hadir balad-balad simkuring, balad urang sadayana, para pelaku usaha anu numutkeun simkuring mah aranjeunna tos sukses kacida. Urang simkuring bade nepangkeun ka Baraya Pasundan ya anu naonna mina teh nu rambutna sapertos Bob Marley. Sanes ti Jamaika ieu mah tapi ti Jamika jigana teh. Ya nepangkeun Kang Ipuy. Kang Ipuy teh nenehna jenengan asli nama Kang Saipul itu. Lajeng nu hiji deui Kang Bedul tah ieu rada teu tega abdi nyebatna ge. Margi jenengan asli nama Kang Aris gitu nya, Kang Aris. Kang Aris sareng Kang Ipuy teh anjeunna pelaku usaha di Bandung tangtosna ge anu malih mah kangge simkuring tos kasebat levelna eksportir. Nah, langkung supados langkung resep deui urang ngupingkeun sukses story aranjeunna teras suka duka anjeunna nu paling utami pengalaman marantena dina mayunan usaha dina kondisi pandemik atanapi nuju teu acan pandemik oge ngeunaan ngawitan aranjeunna ancrup kana dunia usaha. Sateacana bade nepangkeun oge pami Kang Ipuy atanapi Kang Saipul teh anjeunna ngadamel mangrupi naon Kang Ipuy perawatan kulit atanapi bahasa umum nama semir gitunya. Nanging sanes wae kangge sepatu tapi oge kangge bahan-bahan kulit. Tiasa kangge sepatu kantenan, teras kangge jaket kulit, teras kangge bahan-bahan leader sanesna tas, sareng jok pangiteunya tiasa sanes kanten lah pokona nu tina kulit asli. Merekna Doktil. Kunaon dinamian Doktil? Engke anjeunna bakal ngajelaskeun tangtosna. Ieu Kang Ipuy ya. Nah, salajengna si Kang Bedul ya Kang Aris. Anjeunna mah tangtosna ge anu ngadamelan ngajantenkeun ieu opat barang nu aya di payuneun simkuring. Ieu sepatu memang jenisna sepatu boot. Sepatu boot sing horeng didamel ku anjeunna. Tangtosna rencangan Kang Bedul ge seueur nu ngadamel ieu di Bandung teh. Malih tadi di luar studio sateacan acara ieu di Kawitan, simkuring sareng Kang Deni, Kang Kiki, Kang Jani tadi ngupingkeun naon pengalaman anjeunna ngembangkeun usaha sepatu jenis boot sapertos kieu. Tadi nu kakuping sih luar biasa, daria pisan, menarik pisan. Bahkan anjeunna tadi nyebat bahwa usaha di dunia sepatu itu sangat menjanjikan hari ini. Kumaha sangat menjanjikanna tangtosna engke urang kupingkeun gitu. Baraya Pasundan simkuring bade ngawitan ka Kang Ipuy heula sateacana damang Kang Ipuy. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah di bumi daramang. Alhamdulillah oge sami. Alhamdulillah. Margi simkuring kedah tumarosila kesehatan zaman ayeuna teh kumargi urang nuju masih mayunan naon pandemi COVID-19 malih aya varian enggak sanes kanten lah. Tapi kanggo urang mah nu penting varian kesuksesan lah gitu. Kesuksesan, keselamatan, kesehatan gitu. Kang Ipuy kumaha ieu teh mimitina tiasa ancrup di dunia apa tuh namanya? Dunia bisnis, dunia usaha. Tapi ngeunaan produk anu sapertos ieu kumaha Kang? Mangga. Jadi saleresna mah si produk ieu teh sanes semir tapi balsem. Balsem ka etangna ari semir mah kanggo ngaherangkeun. Oh mohon. Tapi henteu ngarawat. Oh lara.
ari mah kanggo ngelembabkeun si balsam teh jangan awetkeun kan sok dianggo ku manusia ge kanggo mumi teh. Si balsam teh kan. Tuh. Alah eta baraya Pasundan. Saur nu ngadamelna saleresna ieu teh sanes semir. Kumargi tadi ka kuping ari semir mah kanggo ngaherangkeun. Ari ieu mah kanggo ngawetkeun. Nu mawi disebatna ge balsem. Balsemnya urang tangtos baraya Pasundan itu suninga memang balsem mah kanggo ngawetkeun mayit. Alah Gusti. Permainan. Ku kituna naon namina teh? Urang hoyong langkung terang di salajengna kumaha mangga diteraskeun Kang Ipuy. Janten ieu si balsem ieu teh anu pertama mah kanggo ngalembabkeun. Ngalembabkeun nya. Mohon kanggo ngarawat lah istilahna mah. Mohon. Terus kanggo ngalenturkeun deui kulit-kulit nu kering. Tiasa eta cepet pisan. Janten ieu mah nya leather care sanes skin care. Ya. Gitu. Leader care ya. Leader care sanes skin care ya mah. Sanes. Aya kondisioner oge. Si kondisioner ieu teh jang kondisi ngaprotek dina matahari, cai kan aya dua macam ieu. Nu balsam sareng kondisioner. Baraya Pasundan ieu mah leader care, aya nu disebat balsamna nu kalengna teh warna hideung. Teras paminu ageng ieu nu karengna warna naon bodas gitu sana. Silver. Ini leader kondisioner. Jadi kanggo ngaprotek dina matahari sareng cai hujan ya, utami cai hujan. Gitu. Dan terus ari si merekna mah saleresna mah ari Doktil teh dinamian Doktil kunaon ye? Nya eta karesep ari. Karesep. Nya eta nguping wartos nya Kang Ipuy teh muncul pemain teh mah gitu nya. Pemain Dogmart gitu nya. Resep kan buat Dogmart. Karena buat Dogmart anu abdi mah sering ngangge eta teh utamina nuju zaman kuliah kapungkur gitu nya. Kuliah ayeuna ge ngangge kadang-kadang gitu. Janten kapungkur ngadamel ieu teh saleresna mah karena produk ti si Dogmarna langki di dieu. Ari abi mah ngan saukur meh barudak ngaranggo karawat gitu kan. Henteu rarusak, sarae harerang gitu lah. Tah, ti 2011 ngariset dugi ka 2000. Aya risetna nya? Aya. Kumaha tah lalakon nuju ngariset? Nganggo bahan naon wae tah. Di antawisna bahan-bahan naon? Dina minyak kalapa. Oh. Dina minyak kalapa aripek teh hargana mahal si minyak kalapa teh si non coconut oil virgin teh cenah. Mohon eta teh. Da pami ngagaleuh kangge kaperyogian dapur ge sabotol teh di angka 100.000 lebih. Eta pertama mah eta nganggo eta ngan HPP na mahal digentos ku sawit. Memang sawit rada mirah. Teras nganggo minyak jarak. Tah nu katilu nama ku eta ngageblekeun nama ku lilin madu. Lilin madu di mana teh ayana? Aya di Jogja aya, di Sumatera aya, Cianjur aya. Ngan ayeuna teh seueur nu masukeun. Si lilin eta teh. Nya. Jadi lain wae masukeun ijazah zaman ayeuna teh lilin madu wae dipalsukeun. Ayeuna mah kelo teh jelema. Parah we anu. Parah. Tah terus didinya teh da karena barudak daripada nganggo hand body gitu nya. Tah mending ku ieu. Gitu. Ya. Kahijina nya meskipun hargina rada tinggi tapi dihandapkeun produk luar negeri lah. Tapi fungsina sami. Terus enakna lebih enak ieu sabenerna mah. Ari seueurna nu di luar negeri mah sok nganggo minyak hewan. Ari mah minyak kalapa. Minyak kalapa ya. Gitu. Di antawisna ngangge minyak babi mentennya di luar negeri, Kambing, minyak kambing. Oh, kambing. Minyak kambing. Oil goat nya. Kadang kan sok bau teh. Abdi rada sesah memang aya hiji minyak duit kaina teu kapendak. Minyak dinosaurus. Paga. Lajeng
tadi kan di riset. Mohon. Nah, terus di riset kemudian aya anu salajengna kan nya lahirlah Doktil. Mohon lahir da Doktil. Dibagikeun Pak karena rencangan da asal mah nganggo nyalira pek teh cing tah kan orang Sunda Cik mah. Cing cenah. Jani tau merenya. Cik gitu nya. Tah, tos didinya teh dibagikeun ka barudak teh. Ngunaon euy cenah. Gitu nya. Leur. Wah, kan. Tah akhirna keluarlah si Doktil nu ngaleueuran teh. Gitu di da ari nami Doktil mah seueur kadang ibu-ibu nu sok wih meni Nya tah getek gitu tah naon gitu. eta Cik abdi Doktil ge. teh cenah. Tadi mah nuju tacan on air kan ku abdi disebatnya asbabul nujul. Ayeuna tos on air mah abdi teu tega nyebat. Pokona mah ieu merek tos ditetepkeun Doktil ti kawit tahun sabaraha ngawitan? Ari mulai diical nama 2014. 2014. 2014. Mohon. Tah seueur nu meserna di 2015. 2015. Mohon dah kapungkur mah ari calan produk nyalira mah nya. Belian atuh produk urang. Tah, gitu. kan gitu teh ya. Meni berharap gitu dibelian tuh barejeng teh dibeli-beli. Pangsana tos dugi ka mana Kang Ipuy? Ari ti luar mah Australia aya, Australia. Singapura, Malaysia. Amerika, tos Ti 2015. Mohon, Ti negara luar eta teh tos Mohon. ngagaleuhan ieu. mohon gitu. Kantenan dalam negeri ya. Kantenan ari di dalam negeri mah malah atos kas Sabang sampai Merauke tos. Sabang mereka tos Alhamdulillah mohon. balad-balad tos ngagaleuhan ya. Tos ngagaleuhan. Ayeuna teh seueur ibu-ibu malah nu ngagaleuhna. Kangge naon tah ibu-ibu? Tas. Oh, Karena kan tas. aya beberapa warna. Oh Si iya. balsam ieu teh. Aya Warna warna nama hideung, hideung, coklat, hejo, biru nepi, beureum, sareng Oh. nu netral. Nu tiasa kasadaya warna itu. Kang Ipuy masihan warnana di pasihan naon eta? Aya lak tapi nya eta impor anggar. Oh, anggar. Di Indonesia teh abi nyobian nganggo pigmen di dieu teh. Upami dioles nganggo pandangan teh di dieu teh harideung harejo. Oh. Digentos lah kuno di luarnya. Di luar mah teu nya. Mohon teu nempel kanu Teu pandangan nempel. kanu kulit teh ngan nempelna kanu kain kanu kulit teu jadi nyamarkeun Siap. gitu. Oke, Kang Ipuy sementawis urang berbagi heula ka Kang Aris Bedul ya, Kang Bedul. Naon atuh abdi nyaurana? Dul we nya. Dulu aja Pak biar enak. Biar enak. Dul, ti kawit tahun sabaraha ya? Untuk sepatu sendiri sebenarnya saya mah suka sepatu itu udah lama ya. Saya dulunya hanya pecinta sepatu, Pak. Pencinta sepatu yang notabene sepatu yang saya gemari itu adalah sepatu boot. Sejujurnya kalau bisa dibilang gitu Mang Ipoy, saya teh pecinta Doc Mart. Pada masanya di kuliah itu Doc Mart itu hype banget nih. Hampir semua anak kuliah tuh pakai Doc Mart dan saya ngelihat sepatu ini tuh punya apa ya aura tersendiri gitu kan. Itu berarti ti zaman saya nya. Ti SD aya oge. Zaman Saya Arajeun. waktu kuliah di Nya saya kuliah kan Ipuy sareng dulu kan ke SD merenya. SD. Nah, pas melihat itu ya saya jujur aja karena keterbatasan biaya akhirnya saya coba untuk custom dulu nih Pak. Saya nanya-nanya di mana sih custom sepatu, ternyata ada di Cibaduyut. Nah dari custom membuat sepatu itu tahu ya gairah usaha tuh udah timbul dari dulu Pak gitu. Jadi cuan hunter tuh udah cuan hunter tuh dari dulu tuh udah saya miliki gitu. Jadi DNA bisnismennya tuh sudah ada sudah ya. ada dari kuliah karena keterbatasan kiriman uang dari orang tua Dari orang ya. tua. Jadi harus Orang tua muter di mana otak. gitu hari itu? Kalau waktu kuliah mah mereka Tinggal stay-nya di Jakarta. di Jakarta. Nah, kebetulan Dulu di saya Bandung, kuliah di kuliah di Bandung, Bandung. gitu. Kiriman uang Kuliah kan di mana Kang Dul? di Unpad, Di Pak, Unpad di ya. Vkom. Di Vkom Unpad Vkom, ya. Nah dari situ saya bikin ternyata hasilnya menyerupai gitu ya replikanya. Nah seiring waktu saya mikir loh ngapain saya bikin sepatu luar gitu plagiat. Kenapa nggak saya buat sepatu yang notabene saya tinggal di distrik
pembuat sepatu. Saya di daerah Cibaduyut di Kopo waktu itu. Nah, saya jual dulu. Keterbatasannya itu adalah zaman dulu tuh menjualnya itu dari satu teman ke teman yang lain melalui kontak WhatsApp. Hanya itu yang saya lakukan. Kontak WhatsApp habis saya bingung mau ngejual kemana. Nah, untungnya gitu ya, seiring berkembangnya waktu saya melihat tren online ini kan tumbuh nih. Saya jujur kalau ketemu ketemu yang nyiptain Instagram, saya pengen minta makasih. Terima kasih. Iya. Jujur, karena dengan adanya dia saya terkoneksi dengan banyak Iya. orang di seluruh Instagram, dunia. iya. Nah, jadi ruang cakupnya lebih luas gitu. Nah, sedikit cerita juga kenapa saya main ke dunia sepatu, yaitu karena keterbatasan dana dan kecintaan saya sama dunia sepatu. Saya nggak tahu kenapa ngelihat orang punya pakai sepatu boot tuh gagah aja gitu, cowok banget. Iya. Nah, jadi bukan cowok yang lembek atau melambai Ya, pulang lunak ya, gitu, Pak. lembe-lembe gitu ya. Lembe-lembe gitu. Saya seneng lah gitu Ya. sama dunia sepatu. Ya udah dari situ saya tekuni, walaupun beberapa kali ada jatuh bangun, saya pun juga sempat meninggalkan industri ini karena kebutuhan biaya, jadi pegawai. Tapi gairah Ingin mau bisnis, usaha tuh kuat ingin gitu. mandiri itu kuat Ingin ya. mandiri itu kuat. Akhirnya saya memutuskan dan nekat berhenti dari Pekerjaan. sebuah institusi gitu, pekerjaan, padahal itu menjanjikan dengan gambling. Ya udah, saya menjatuhkan pilihan jadi Saat itu bootmaker. teh lagi kerja di mana, Kang Dul teh? Saya tuh Di pernah di perbankan, Trans TV. di ini ya, di industri sesuai background kuliah ya. ya background kuliah di industri komunikasi media ya. di media. Habis itu sempat di perbankan dan akhirnya ya saya memutuskan udahlah cut off. Saya pengen berwirausaha. Jadi berwirausaha. Gitu. Itu yang Tahun 2012 2012 startingnya. ya. Starting untuk membuat brand ini. Tapi 2010 itu saya udah mulai jualan. Nah, tanpa disadari ternyata saya bilang menjanjikan lah gitu, Pak. Ti tadi tos ngawangkong asa nanti teh acan kasebatkeun brand teh naon merek nanti teh. Untuk brand sendiri sebenarnya namanya sih saya buat sama lah. Kalau orang Bandung mah udahlah. Nyeleneh itu udah Ya, Bandung sesuatu mah yang juaranya nyeleneh lah. juaranya nyeleneh gitu. Saya bikin nama brandnya itu Prof Barnet. Jadi Prof Barnet itu Barnet, oh. singkatan Naon singkatan naon? Profesor Barang Necis. Wah. Dan itu selalu saya bangga membawa. Di Majalaya mah di lemburna Pak Kiki zaman baheulana zaman Kus Plus itu ada singkatan Glanet. Gelandangan Necis. Gelandangan necis. Pami Prof Barnet mah Profesor Barang Profesor Necis. Barang Necis. Siap. Nah itu membuat itulah akhirnya, karena ya saya juga nggak munafik bahwa terinspirasi dari Doc Mart, kan dia bisa dokter, Indonesia harus jadi profesor. Oh. Benar. Iya mah berarti penganut paham Bung Karno teh ya. Bermimpilah setinggi langit karena ketika kau pun harus jatuh maka akan Jatuh di antara di atas bintang ke bintang-bintang. bintang, Benar. di antara bintang ke bintang. Luar biasa. Doc Mart mah dokter, iya mah profesor. Prof Barnet. Profesor Barang Necis. Barang Necis. Siap. Nah, terus Kang Dul, iya naon namina teh? Naon namina? Raw material, tanapi materialnya nya, Iya. kulitnya, terus apa itu namanya? Solnya. Itu dapat dari mana aja? Untuk pertama kali saya memulai, memang tidak munafik bahwa kita memakai lokal material. Lokal material itu juga bukan berarti lokal material ini menjadi second grade. Justru menurut saya Indonesia itu punya lokal material yang sebenarnya udah bisa dibilang bersaing lah dengan barang luar. Tetapi saya melihat trennya itu memang kita harus berkolaborasi dengan barang-barang di luar juga gitu. Karena itu yang menjadi impact dan mendorong kita tuh buat bisa lebih maju gitu. Sedikitnya memang untuk beberapa
ya sedikitnya ini cerita gitu ya, bahwa beberapa barang yang di depan ini itu ada 2 klasifikasi bahan yang saya pakai. Untuk Apa aja yang tuh? ini, untuk yang warna red brown ini barang lokal nih. Ini adalah material kulit lokal. Dan ini sudah diakuin dunia bahwa kulit ini dia durable, kuat, tahan banting. Dan yang hitam pun sama itu. Itu pun dari material Spesifik lagi lokalnya teh di mana? Kang? untuk Garut, lokal. Jogja, Bagus di Jogja, Pak. Jogja ya. Jogja. Oh. Saya akuin Jogja itu punya barang bagus karena memang di sana itu Kulitnya ya maksudnya. kulitnya punya barang bagus. Dia juga materialnya itu ketebalannya itu cukup gitu ya. Di Garut pun sebenarnya bagus gitu untuk material kulit di Garut itu bagus. Tapi yang saya lihat banyak itu adalah untuk penggunaan jaket. Jadi Kalau Garut jaket bagus. jaket ya. bagus banget. Itu saya sudah banyak orang bilang bahwa di daerah Garut tuh bahkan barang itu sampai keluar negeri itu karena memang diakuin tingkat fleksibilitasnya tuh bagus untuk jaket. Karena kan memang di sana kan penghasil domba. Ya, ya. Ya, sedangkan domba itu adalah material kulit yang benar-benar bagus, grade-nya itu untuk jaket. Tingkat ketipisannya itu kan sekitar 1,5 sampai 1,8, nah itu bagus. Jaket, tas mungkin ya. Tas mungkin ya, tas dan itu bagus untuk dari Garut. Domba ya. Iya, tapi kalau yang dari mana nih Jogja, dia tingkat ketebalannya itu untuk sepatu itu ngebuat itu harus ada tingkat ketebalan sekitar 2,2 sampai 2,5 Mili. Nah, 2,2 sampai 2,5 mili karena apa? Di dalam sepatu itu ada proses yang namanya lasting. Lasting itu adalah ngebentuk sepatu ke dalam cetakan menggunakan gegep. Nah, kalau pakai material yang tipis itu pasti putus. Oh iya. Nah, itu makanya kita milih dengan tingkat ketebalan yang seperti itu gitu. Ya, Kulit keraton. kulit keraton. Oh. Oh Yang gitu. Benar kulit keraton. Kulit keraton juga ada. Oh. Ada kulit keraton. Dia bagus, Pak. Ya. Cuman itu yang sekarang kita lagi pengen usahakan bahwa sepatu ini tuh material lokal pun dikenal sama orang luar. Nah, pas itu sedikit agak keluar nih, bukan berarti saya nggak lokal pride ya, cuman trennya juga ada di sana Ya, ya. gitu. Ini yang hitam ini saya pakai kulit material kulit kuda ini dari Itali. Kang, Toscani. Kang Dus, sekalian disebutkan iya namina model naon dan Iya. apa tuh namanya diakui direkognisi oleh apa tuh penggemar boot dari mana? Ya, Yang ini dari mana? Nah, cobi tinu eta. oke. Ieu teh naon namina ya? Siap. Jenis naon? Ah, Model naon? untuk sepatu yang warna hitam ini disebutnya monkey boots. Jadi Monkey boots. Nah, monkey boots itu varian modelnya. Iya. Tapi untuk Ciri khasnya haknya begitu. untuk hak gimana ya? Nantilah saya Oh, iya, sedikit iya, iya. ceritakan Sedikit ya Pak cerita, untuk ya. masalah hak nanti saya ini, tapi bukan berarti narsis ini mah. Jadi monkey boot ini sepatu ini tuh variannya monkey boots tapi nama artikelnya saya bikin sendiri namanya Cleon. Itu mah artikel Artikel bikinan tuh Kang Dul. Ya, namanya saya bikin Cleon. Kalau yang ini saya bikin Baki. Apa artinya Cleon? Kalau untuk nama saya terinspirasi orang-orang dunia sih. Itu ada beberapa orang yang Tak, punya koreksi itu saya. Saya pesan tolong nanti artikelnya si Jalak Harupat. pengaruh. Saya buatkan. Buatkan ya si Jalak Harupat. Nanti saya beli gitu ke setiap orang. Saya ini buatan Prof Barnett. Artikel si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat. Gitu. Mangga diteraskan. Ya itu karena saya terinspirasi Pak sama tokoh-tokoh dunia ya, dengan harapan begini ya, sepatu ini juga bisa menginspirasi yang lain begitu. Oh, iya, Sama seperti sosok-sosok mereka. Saya dulu tuh pernah ngebuat satu artikel dengan nama Insinyur Soekarno. Tapi Oh, saya pernah, tapi saya takut Kenapa? merilis itu, takut ada beberapa orang yang kurang setuju gitu. Oh, kok nama Soekarno dipakai di sepatu? Nah, itu yang saya akhirnya membuat rada takut gitu memakai. Padahal itu teh Padahal bentuk nasionalis kebanggaan ya. saya gitu. Dia tuh tipenya itu yang Nanti saya buat nggak zipper. apa-apa cek saya mah si artikel Insinyur Soekarno itu diganti dengan sebutan beliau kan Bung Iya. Karno, disingkat lagi BK. BK.
memang di dunia itu di Inggris ya dulu saya waktu kuliah pakai sepatu merek British Knight. Udah nggak ada sekarang, kalau nggak salah saya susah nyarinya. Jenis-jenis apa ya, Jan? Jenis sneaker apa tuh? Saya waktu kuliah beli tuh sepatu mereknya British Knight. Itu Kingdom apa Inggris produknya, ya mereknya British Knight gitu. Iya. Disingkatnya memang BK inisial di apa di sepatunya teh. Nah BK-nya si Kang Dul mah Profesor Barnett mah Bung Bung Karno maksudnya. Nanti saya coba. Sebagai masukan. Iya. Tapi saya Dari Dr. Budi untuk Prof Barnett. Untuk Prof Barnett. Ya, terus Ya, saya setuju sih Pak. Nah, nantilah bisa dirilis lah. Tapi memang desain itu harus otentik banget gitu karena membawa nama orang besar gitu. Betul. Nah, habis itu material ini saya dapat dari luar. Dia dari Itali. Saya import langsung dari salah satu pabrik kulitnya. Iya, ini dari kulit kuda dia. Di Italia. Ya, dari Italia, dari mafioso di sana itu di sana. Dari mafioso masuk mafioso di sana. Talion mah kuda hidung. Nah, sedikit cerita nih tanpa narsis gitu ya. Ya. Untuk bentuk heel ini disebutnya heel gitu, kalau untuk anatomi sepatu ini disebutnya heel. Oh iya. Nah heel ini saya buat melengkung. Pada awalnya saya rilis, orang banyak bilang ini sepatu perempuan gitu dengan melengkung bentuk, pas itu tirus ke bawah. Ternyata heel ini sekarang digemari dunia. Dikarenakan cara membuat bentuk melengkungnya itu bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan orang luar kepada kita. Sedangkan keterbatasan alat yang kita punya, Pak. Dengan alat yang itu, iya dari alat yang itu aja, tapi bisa bikin melengkung. Prof Barnett bisa bikin melengkung ini. Ya kalau nggak apa-apa diungkapkan di sini, digimanain tuh supaya bisa melengkung? Ini hanya berbicara masalah. Kan Gambil mah di Gurinda gitu kan? Ya kan biasanya Gurinda gitu kan. Tapi ini hanya masalah teknik aja. Oh. Teknik pengerjaan. Sedangkan kalau di luar sana mereka harus ada alat tambahan. Gitu. Jadi alat tambahannya apa ya? Kalau kita sih disebutnya, kalau pemain-pemain sepatu dedengkot zaman dulu itu disebutnya gula-gula. Sedangkan membuat alat itu tuh susah. Gitu. Butuhlah nama alatnya gula-gula. Iya, nama alatnya gula-gula. Membuat alat itu susah. Tukang bubut pun nggak sanggup. Kang Dul punya sekarang? Nggak punya. Saya dengan alat yang ada. Oleh tuh. Keren. Saya membuat dengan alat yang ada yang saya pakai untuk reguler membuat sepatu. Nah, itu yang akhirnya ini disebutnya, kalau di luar untuk nomenklaturnya disebutnya woodsman. Gitu, woodsman. Tapi saya sebut ini carbon heels. Jadi dia carbon curve. Jadi bentuknya melengkung begitu. Dan orang-orang luar sangat suka dengan bentuk heel seperti ini. 90% orang luar meminta untuk, dan terbukti banyak orang luar order monkey boot ini. Untuk heelsnya. Kalau ini bukan termasuk yang best item saya. Kalau best item saya ada artikel saya namanya Billy Boots. Nah itu Billy Boots. Sering banget orang beli gitu. Billy Boots. Nah untuk yang ini tadi udah disebutin dari Jogja kulitnya ya. Kalau yang ini dari Jepang. Oh kulitnya. Ini Jepang. Ini ada perpaduan apa? Kanvas ya? Ya betul, ada perpaduan kanvas dikarenakan memang terinspirasi dari sedikit gaya militer gitu. Army ya. Militer army. Karena memang saya juga ngebentuk sepatu ini, image-nya itu adalah pengen kesannya tuh vintage klasik gitu Pak. Ini dari apa? Coba jelasin ini. Ini apa namanya? Model artikel yang apa? Ini saya bilangnya ini adalah Naki. Nelson kalau yang ini. Nah ini Nelson. Ya ini terinspirasi dari salah satu puntennya. Terinspirasi dari salah satu nama orang besar lah, pasti tahu. Tapi Nelson saya tidak Mandela. Iya, Nelson Mandela begitu. Kenapa Nelson Mandela terinspirasi lalu terinspirasi dari nama Nelson Mandela dikaitkan dengan model sepatu yang begini? Saya ngelihat dia pribadi yang simpel tapi punya sima maung gitu Pak. Oh, ya. Pokoknya mah gitu ya. Gitu. Dikasienan rejim yang
rejim apartheid Iya, ya, apartheid, apartheid gitu. Nah, yang menekannya. akhirnya ya terinspirasi dari situ gitu. Kulitnya ini dari Jepang. Ini salah satu kulit yang menjadi item buruan Oh, untuk saat ini. kenapa nih. tuh? Dikarenakan memang ini diproduksinya limit, Oh, sangat sedikit gitu untuk mendapatkan gurat marble disebutnya Ya. yang kayak begini. Ini susah, Tekstur. Pak. Tekstur kulit ini. apa? Ini kulit kuda, Kuda ya? tapi di bagian pantat kuda. Makanya Oh, ya, makanya yang sayang sering sekali diomongin. tuh tukang-tukang yang naik kuda dipecutin, itu sayang banget. Oh. Agak relang lah ya. Iya, karena itu nanti banyak itu mending kudanya dibikin sepatu. Bercanda. Bercanda. Jadi maksudnya bercanda si Kang Dul teh. Daripada pantat kuda dipecutan, mending dijieun sepatu. Sepatu. Gitu. Mahal. Karena mahal ya. Ya. Ini Keren tapi terbaik ini. artikel Nelson. Nelson. Termasuk edisi terbatas? Kalau untuk edisi sepatu sih saya nggak pernah buat Nggak ada istilah terbatas. begitu ya? Ada satu edisi yang nggak bisa saya bikin secara umum. Jadi Bespoke. kalau ada orderan itu Pak, saya tolak. Padahal itu duit ya. Tapi karena saya sudah terikat kerjasama dengan orang luar, Collab. Iya, collab, saya nggak bisa. Padahal artikel itu tuh diburu orang. Namanya Hot Rod. Hot rod. Jadi dia terinspirasi begini waktu itu teh. Saya punya mobil Hot Rod keluaran tahun 1927. Desainnya seperti ini. Desain apa yang cocok buat sepatu saya? Sama saya buatkan. Orang mana tuh? Dia orang Amerika. Namanya Jerome Damasco. Nah, orang ini saya Jerome Damasco. Ya, Jerome Damasco. Saya nggak ngerti orang ini punya pengaruh besar apa. Sampai dia punya mobil mewah pun lambang nama dia itu tertanam di situ. Dan maaf kata orang lokal pun but lokal menaruh nama dia di situ. Tapi memang dia punya sepatu saya sebut brand lain ya. Dia punya sepatu Nike Jordan itu ada nama dia. Dia punya mobil Dodge Challenger itu ada nama dia. Dia punya mobil Rolls Royce itu ada nama dia. Nah, saya nggak tahu siapa orang ini gitu. Tapi dia mengakomodir but lokal untuk hype di luar sana gitu. Ya, saya nggak akan saya sebutlah mereknya, tapi akhir-akhir ini di jenis sepatu model sport, sepatu jogging, Iya. mereknya merek terkenal. Iya. Ya. Sekarang kan dia bikin customize-nya hanya di dalam konteks pembelinya itu bisa pesan membuat namanya. Di haknya sepatu Iya. olahraga. Kalau kita hanya custom bukan ini sih ya. Itu ini nah dalam konteks cerita barusan Kang Dul pernah dibegitukan ya oleh satu pelanggan dari Amerika ya. Iya. Namanya Jerome Damasco. Tapi Damasco. di sananya sih namanya One Dem Egg Vision. One Dem Egg Vision. Iya. Namanya One Dem Egg Vision. Ya itu Oh, keren. apresiasi. Tahun besar. berapa tuh dia kontak Kang Dul? Sampai sekarang pun masih berjalan. Masih sering pesen. Masih sering pesan, bahkan udah hampir. Sakumaha di mana itu sepatunya? Iya, dia brand-brand sepatu di Indonesia banyak yang dia beli. Keren. Nah, Baraya Pasundan ya kakuping kan. Jadi betapa luar biasa potensi yang dilakukan oleh kedua orang yang ada di depan saya ini. Termasuk ini pengalaman Kang Dul. Ada seorang warga negara Amerika yang khusus membuat artikel untuk dirinya ya. iya. Beres ya ge pangadamelkeun kanggo Kang Ubuy. Siap. Artikelna diselat didinya. Jalak Ada Jalak Harupat, si Jalak Harupat. Oh ini keren ya, ini keren. Nah iya Kang Dul, ini jenis apa nih namanya nih? Kalau yang itu disebutnya engineer. Engineer. Oh ya, Ya. kayak safety shoes dong. Betul. Emang ini safety shoes. Safety shoes untuk safety shoes. Jadi sedikit cerita, ini teh yang beli Sultan nih. Oh, Bukan Sultan dalam artian gimana ya? Dia tuh beli sepatu udah puluhan puluhan ya. dari kita. Ini tuh udah pernah
beli ke saya tuh adalah sekitar 11 pasang. Wah. Yang ini ada sekitar 15, yang itu Nah, ini kesukaan siapa tadi? Ini kesukaan si Mr. Jerome, Iya, Jerome. iya. Iya. kalau ini ada Noctacanix. Orang Dia salah satu kolektor sepatu dunia yang posisinya tuh sekarang punya 130 sepatu. Dan termasuknya tuh sepatu kita jadi item kolektor. Baraya Pasunan kakupingnya luar biasa. Prof Barnet produk Kota Bandung urang teh. Iya tah, iya naona founder dan ownernya dan pembuatnya langsung si Kang Dul sampai seperti itu. Coba pengalaman apa tuh namanya berbisnis dan dihargai orang di luar Indonesia gitu kan. Disebat tadi saurna iya sepatu-sepatu nate dikoleksi ku para sultan-sultan lah kalau istilah bahasa kita sekarang ini. Ya bukan sultannya sih maksudnya oleh kolektor-kolektor dunia malah. Ini iya ge saminya. Ya sama. Gitu. Iya naon artikel naon namanya? Kalau itu Cliffwood. Cliffwood ya. Cliffwood. Bahan dari mana Kang? Bahan dari lokal itu Pak. Ini lokal. Iya Ya? lokal. Bahkan itu untuk material bakalnya aja itu leburan peluru Ini asli ya. Kuningan. Nah, bakalnya teh ieu Baraya Pasundan saurna ieu teh asli Kuningan. Bahan asal nanti tina tilas-tilas selongsong peluru. Selongsong peluru. Memang warnanya mirip sami. Selongsong peluru. Didamelkeun di Jogja. Ya? Jogja. Keren. Soalnya kita kolaborasi sama brand luar. luar ya. Amerika. Ya. Iya. Keren. Nah, disebat banyak digemari oleh kolektor asing, kolektor Indonesia juga tidak sedikit tentunya. Tidak sedikit, banyak. Banyak. Ya? Bahkan ada salah satu pengusaha kitchen atau bukan kitchen, interior design itu beli banyak di Indonesia. Dia terkenal lah. Oh. Nah, ada. Beliau udah pernah nongol di majalah IKEA gitu. Sampai dia bikin rak sendiri untuk nampung sepatunya. Pesan dari Kang Dul atau sabar pasang si 30. 30 pasang, nggak tahu dipakai buat apa. Koleksi ya. Keren ya. Ya kayak kolektor Tidago jika si jalan kabupaten lah. nambah deh. Siap tenan mah ku ipui we gitu. Nah, saya sekarang begini nih, punya pengalaman Kang Ipuy, Kang Dulnya. Dan sekaligus titip pesan ini mah ya, jangan dilupakan. Saya bukan pakar manajemen dan marketing. Gitu. Ya. Cuman dari pengalaman sapopoe da jigana saudara-saudara kita yang lain juga punya pengalaman yang sama. Itu yang disebut dengan hospitality dalam menghadapi pelanggan. Betul. Nah, mudah-mudahan Kang Ipuy jeung Kang Dul mah naon Kang Den bahasa Sunda mah mengabaikan teh ngamomorekeun nya. Insyaallah teh. Naon utama. Iya, jadi bahwa pelanggan kita itu adalah raja. Karena saya punya pengalaman ya, misalnya produk-produk yang dipakai oleh tokoh terkenal. Aiheg teh si pembuat produk nanti aya hareupeun saya. Pan saeutikna saya teh sebagai customer, sebagai calon pelanggannya kabita gitu kan, diangge ku tokoh terkenal atuh. Saya bisa pesan, bisa nggak custom? Maksudnya gimana Pak Budi? Nya diukur lah, dia produknya celana apa tuh namanya? Cino. Yang bisa dipakai mau motoran Puy gitu. Oh Pak, kebetulan home industry saya di Cimahi. Kan Pak Budi di Lenghong Besar di kota Bandungnya. Iya, jadi nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa Pak. Nges, atau ditutup ya ku saya HP teh. Kumaha. Satu lagi, ini mah sepatu, tapi jenis sneaker. Iya. Dipakai ku tokoh terkenal di Indonesia ya teh. Saya mau pesan, nanti Pak ya tunggu review kami motif model tahun 2022. Itu akhir tahun 2021 kemarin, Desemberan lah saya.
lewat orang, lewat temen, sok pesenin ntar kamu juga saya beliin deh. Iya. Saya juga pesenin nomor saya sekian. Eta punten ya ngangge bahasa Sunda, cuk cole we janjina teh. Yalah cuk saya teh. Ieu kumaha. Jadi apa saya harus jadi orang terkenal dulu gitu biar bisa dilayani oleh teman-teman Kang Dul Kang Ipuy gitu ya. Da nya maklum lah dai saya mah lain jelema terkenal gitu nya. Meureun lamun ngaladenan jelema terkenal mah bakal gancang. Nah, iya otokritik lah ya atau kritik lah ya, bukan otokritik dah itu mah bukan lingkungan saya gitu ya. Apa namanya terhadap sikap-sikap yang seperti itu. Iya. Karena kan kalau nggak salah di teori marketing juga nggak boleh kan, bukan nggak boleh, nggak ada teori mengabaikan pelanggan tuh nggak ada gitu ya, nggak ada. Dan saya kira orang mau pesen apa, punten mohon maaf ya, apa tidak baiknya, dah baik atuh eta mah. Iya. Soalnya calon pemberi rezeki kan Iya, eta mah. benar. Tapi pabrikasi saya di tempat ini karena Bapak di tempat sana ya. Jadi nggak bisa Pak. Oh ya sudah, wassalam tutup ya ku saya teh. Aduh, Jadi, lebaran. Kumahanya ya akhirnya secara ironis ya, secara heureuy saya, oh berarti saya teh kudu jadi jelema terkenal. Lah meureun hayang make barang merek si eta mah karak diladenan gitu. Nya punten ieu mah Iya. Kang Dul. Aya teu pengalaman-pengalaman berhadapan dengan dengan customer Kang Ipuy anu kumaha lah gitu. Justru ibu mah nepi ka ayeuna ge upamin aya dongkap ka jongko gitu nya. Bade istri, bade pamegat, langsung we ibu mah ku panangan gitu. Ah Kang ulah cenah ku abi we henteu teu naon tah ieu contona gitu. Meh langsung katingal gitu salaresna mah. Bade meser, bade teu meser nya dilayanan we datos dongkap gitu kan. Istilahna mah gitu. Karena tabung itu adalah ya itu tadi kan istilahnya rezeki bagi kita. Iya. Teu ngagaleun, teu berbuat nanaon ketika sumping senyumnya dia saja udah eta. rezeki bagi. Betul. Senyum itu doa bagi kita. Jongko. Tadi ka sobat-sobat Jongko di mana Kang Ipuy Jongkona bilih aya nu pamirsa nu bade sumping ka Jongkona Kang Ipuy. Jongko mah di Pasar Kosambi di lantai hiji nomor 11. Pasar 12. Kosambi lantai hiji nomor 11 12 blok Belah C. mana toko emas nah? Di pala dia ka Kenca berarti. Kenca teh. Nya. Abdi mah Katuhu. Kanan Sim berarti. kuring mah tetebakannya karena di Kosambi geus pasti toko emas sebelah mana toko Nya, emas gitu. tengah-tengah toko emas teh ka kanan. Kakanan tah. Namina didinya Aya, Jongkona Doktil. Doktil oke nya Doktil. Tapi khusus si Kang Ipuy ya Pak Baraya Pasundan sim kuring teh nembe wawanohan jeung anjeunna tapi saya sangat tertarik. Kenapa? Karena beliau seorang sosok anak muda yang sangat kreatif. Kalau saya malih ngalandihna teh dia ini bahkan seorang artis ya Kang Dulnya. Iya. Karena tidak hanya berhasil membuat balsam untuk lidah, untuk kulit, juga untuk produk lainnya, tapi beliau bisa bikin produk-produk lain. Beberapa produknya memang kusim kuring tos dia Sudah dicoba ya Pak ya. coba si Kang Ipuy teh artis bisa macam-macam karena memang hayang asup isbi teu katarima tapi teu frustasi anjeunna mah gitunya teu frustasi terus berbuat untuk dirinya gitu kan sehingga betul-betul menjadi orang muda atau pemuda yang berdiri di kaki sendiri ya mandiri. Contohin Baraya Pasundan terutama kanu Aranom ulah ditinggal wah ieu mah jigana Kang Ipuy mah Jamaica man gitu ya atau orang pantai kabisana seueur gitu maka ku abdi dilandihna ge artis beliau mah gitu kan gitu. Nah Kang Dul, Kang Aris kumaha pengalamanna berhadapan dengan saya bisi kieu punten ieu mah karena tadi nu disebat ge jalmi-jalmi ageng hungkul kolektor-kolektor sepatu boot dunia tos naon namanya teh ngagaleuh pesan bahkan ada yang sudah sampai puluhan pasang boot itu pesan ka merek si Kang Dul Prof Barnett ieu. Tah saya berharap Kang Dul ulah ngabenten-bentenkeun lamun misalna
abdi sumping gitunya. Kali si Pak Budi mah da orang Bandung iyalah. Kena ka Pak Budi mah janji ngadamel sepatuna sabulan we lah. Terus ditaros ku Kang Ipoy lamun si Mister saha Mister saha Mr. Cheng. Mister Cheng di Tiongkok sabaralilah di ladenana. Oh manehna atuh saminggu ge beres. Soalnya cuan ge gede. Pak Budi mah paling leuwih-leuwihna ukul epok cenah mah. Ya ieu mah heureuy punten. Tak kumaha tah Kang Dul? Kalau saya tidak memegang prinsip tersebut ya Pak ya. Sami we nya. Sama Good. begitu. Kalau saya bukan maksud bagaimana. Tapi dalam artian tuh saya merasa bahwa buyer itu adalah orang yang membuat brand itu menjadi besar. Gitu. Tanpa mereka apa arti barang-barang kita. Nah, kan sepatu ini tuh atau produk apapun kayak produk Mang Ipoy gitu ya maupun produk saya itu kan dinikmati dan direview oleh buyer ya. Iya, betul. Jadi buyer itu kalau saya bilang sih juga bisa dijadikan teman gitu karena reviewan mereka itu yang akhirnya membawa Betul. Ya. dia menaikkan rate kita. Itu ya. Kalau saya merasa seperti itu ya. Ya jadi dari masalah-masalah bukan masalah ya. Masukan-masukan Masukan-masukan itu gitu. dari buyer, dari customer itu kan Betul. kalau istilah saya vitamin bagi kita Betul, itu untuk meningkatkan kualitas barang kita. Karena gimana ya? Kalau saya sih berkacanya begini, bahwa merintis barang ini kan susah nih. Tanpa buyer posisinya apa artinya gitu Iya, ya? benar. Tanpa artinya. Jadi ya udahlah. Sebisa mungkin sih mentreatment buyer sebaik mungkin begitu, tanpa juga mengistimewakan. Karena semuanya sih sama sih kalau menurut saya. Oke. Paling itu. Oke, nuhun Kang Dul, Kang Ipoy terkait hal yang saya tanyakan tadi ternyata Anda berdua ini bersikap sangat naon bahasa Inggrisnya teh? Sangat prudent gitu ya, humble gitunya. Nah ada peristiwa-peristiwa yang membanggakan nggak selama Kang Ipoy sareng Kang Dul mendalami usaha Anda masing-masing ini, Kang Ipoy? Naon tah? Tah salarasna Kumaha. nembe bieu dicaritakeun ku ieu dina mobilnya Oh mau naon cenah? bahwa produk abi teh tiasa menerkeun luka dina sapatu. Oh nya tadi Nya nembe padahal abi ge teterang. Padahal mah gitu padahal pas anjeunna oge nganggo produk Doktil oge gitu kan. Dan beberapa rekomendasi anu direkomendasikeun ku Mang Bedul ya teh nganggo si Doktil. Oh. Alhamdulillahnya manjang lah dugi ka Jadi ayeuna. Doktil oge juga dibeli ku bayarna Prof Barnet ya. Mohon gitu. Prof si Kang Bedul. Oke. Leres tah. Jadi luar biasa karena di produk lain saya sebagai banyak penyuka jenis sepatu memang can mendakan aya balsem aya smear nu bisa naon nutup goresan-goresan atau luka-luka di kulit sepatu kita. Kang Dul aya pengalaman seperti itu anu paling membanggakan selami berbisnis di produk Kang Dul? Menurut saya yang membanggakan itu adalah ketika produk kita itu bisa diterima orang luar, Pak. Menurut saya ya. Setiap momen sih menurut saya sih bangga sih kalau buat saya ya. Karena nggak sedikit gitu bahwa produk kita kan belum jadi tuan di rumahnya sendiri nih. Saya merasa seperti itu. Akan tetapi produk kita sangat diapresiasi oleh orang luar. Ya. Nah, apresiasi orang luar itu momen yang paling membanggakan menurut saya. Tuh. Karena ternyata gimana ya? Ternyata Indonesia tuh punya loh potensi buat maju. Kalau saya merasa begitu. Leres pisan Kang Dul untuk itu hayang nama naon namina teh 2 episode ya teh ngabahas kemudian peran pemerintah. Tapi saya yakin pemerintah pun sudah berperan mungkin ya. Iya. Bukan mungkin ya pastilah karena pemerintah itu tugasnya digaji
dari uang rakyat, dari kita, dari pajak kita. Kan produk Kang Ipuy sareng Kang Dul teh kan juga bayar pajak ke pemerintah ya toh, dari hasil penjualan dan lain sebagainya. Nah, balik-balikanana ti pihak pemerintah, tolong dong perhatikan potensi bangsa yang luar biasa ini gitu kan. Betul. Jadi tidak hanya di dunia lain, dunia keartisan, dunia olahraga. Ternyata di dunia lain pun kan ada Ipuy, ada Kang Aris Bedul gitunya, Ipuy dengan doktilnya, Kang Aris Bedul dengan Prof Barnetnya yang sangat membanggakan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih pisan karena kasumpinganana Sami-sami. di podcast Buruan Pasundan dan Baraya Pasundan, karena beliau mah sudah tidak asing lagi juga di dunia medsos. Silahkan mengakses IG atau WA bisnis atau jalur lini masa lainnya. Kalau doktil Ada di Instagramnya di Doktil Leather Care. doktil si Kang Ipuy ada di IG-nya doktil Leather Care. Leather Care. Nah, silahkan diakses di situ, bisa langsung juga Ada ada nge-link semua itu. nge-link semua ya. Ya. Jadi tiasa pesan lewat online dan akan dilayani dengan baik dan penuh keramah tamahan dan memperhatikan pelanggan. Pami Kang Dul, Kalau untuk IG-nya? saya bisa langsung kunjungin aja prof.barnet. Prof Barnet. Prof.barnet. Prof.barnet. Nah, tinggal langsung ke sana, nanti bisa langsung diklik aja. Nanti kalau untuk tanya-tanya silakan, dengan keramah tamahan Dengan saya keramah bakal tamahan dilayani menyambut ya. Anda semua. Menyambut Anda semua. Dan tentunya setelah disambut nya kudu dibeli atuh sepatu sareng leather balsam ini. Baik, terima kasih sekali lagi, kami keluarga besar podcast Buruan Pasundan. Podcast ini milik Paguyuban Pasundan dan tentunya keluarga Paguyuban Pasundan juga Atur nuhun. akan terus mendoakan, urang silih doakeun lah. Amin. Naon namina teh di tengah kondisi kita yang masih galau terhadap dunia kesehatan ini, pandemik ini, kita terus berbuat untuk selain untuk pribadi kita yang lebih baik, tapi juga untuk Indonesia juga yang semakin baik. Saya kira itu sekali deui ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana. Punten pami aya kalepatan. Sama-sama. Saya Mohon juga. oke Pak. Siap. Terus di Oke. Baraya Pasundan cekap heulaanan wangkongan simkuring gunem catur simkuring sareng Kang Ipuy sareng Kang Aris Bedul. Kang Ipuy pemilik merek Doktil sareng Kang Bedul pemilik merek Prof Barnet. Dua merek yang sangat terkenal di dunia sepatu dan di dunia balsam untuk pemeliharaan kulit, dan sepatu juga termasuk di dalamnya. Tepang deui dina episode salajengna sareng narasumber sanesna. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampurasun. Junjung wibawa jembar daya